Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiasa sekali deui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nges. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid DKM Al-Ikhlas, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Kepala KUA, alhamdulillah pun lanjut anu dipi hormat. Yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pada malam hari ini kita bersyukur memperingati Isra dan Nabi besar Nabi Muhammad. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada malam hari ini Allah berikan hidayah. Siapapun yang mendengarkan tausiah, mudah-mudahan Allah beri taufik. Yang hadir pada malam hari ini ditambihan rizkina, ditambihan suamina. Yang pertama protes ibu-ibu, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya alhamdulillah atas berkat rahmat inisiatif bapak-bapak sadayana simkuring tiasa hadir kalayan sehat wal awas, dan kini ayah nu ngobrol kecuali bapak diuk hidup ke hareup. Siap? Awas. Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Isra Mi'raj ini adalah peringatan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena adalah kita termasuk orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak tanya, adik-adik cinta sama Allah? Ulangi, cinta sama Allah? Semangat. Cinta sama Allah? Cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Islam? Cinta ke abdi? Ini adalah bukti kita cintanya kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan masuk surga. Amin. Siapapun yang mencintai nabinya, Nabi Muhammad, dia akan masuk surga. Siapa yang mencintai Islam, dia akan masuk surga. Mau surga enggak? Mau ke surga enggak? Mau ke neraka enggak? Kenapa enggak mau ke neraka? Panas seperti Amerika. Neraka terbuat dari apa? Api. Sekarang Amerika sedang dikepung api. Amerika sedang dikepung api.
Los Angeles, kota-kota besar Amerika sekarang sedang ketakutan karena takut adik kebakaran lagi seperti negara yang di Amerika. Kalau kita umat Islam, paling tidak rasain dong. Kenapa? Karena kalau umat Islam ini bersyukur, umat Islam ini kompak, umat Islam ini sama-sama mengagungkan syiar Islam, maka insya Allah kita menjadi ahli surga. Yang keras dong. Menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Kalau ngaji yang gini Pak, jangan tanggung-tanggung, karena di hadapan kita adalah pemuda. Ini pemuda harapan bangsa sekaligus harapan mertua. Di hadapan saya ada remaja kolot. Di hadapan saja ada remaja akhi. Di hadapan saya ada jelita, jelang 50 tahun. Mana yang jelita? Jamaah, jelang 50 tahun mana? Yang remaksi, aki-aki mana? Yang remaja mana? Alhamdulillah. Pak DKM kompak kita di sini tempatnya. Ada remako, ada remaki, ada jelita, ada juga anak-anak, semua kompak di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Masuk masjid tidak bayar, betul. Masuk mall bayar. Masuk diskotik bayar. Betul. Masuk lagi ke hotel bayar. Masuk ke masjid bayar enggak? Enggak. Berarti masuk masjid adalah jaminannya untuk masuk surga Allah. Tepuk tangan. Itu. Ngus. Hadirin rahimakumullah, yang penting kita masuk di masjid, diam di masjid, dengerin ceramah. Kenapa? Masjid adalah fasilitas yang terbukti di Amerika. Allah selamatkan, Allah jaga, Allah pelihara, tidak kena api. Karena masjid adalah tempat suci umat. Masuk ke masjid selamat. Dulu waktu di Aceh ada tsunami, ada masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman, ternyata masjid selamat. Padahal tsunami itu sampai 20 meter menggulung kota Aceh. Kenapa diselamatkan masjid? Karena masjid itu milik Allah. Yang menjaganya Allah. Yang menyelamatkan Allah. Siapapun yang membela masjid, membela madrasah, itu ada jundullah, tentaranya Allah. Maka adik-adik sering-seringlah masuk insya Jumaah masuk masjid, lohor masjid, waktu isya, waktu subuh kaberangan. Lohor kaber langi lohor banyak lohor kaberangan. Kaburitan jawabnya lohor sing kompak di sana lohor asar kasorean
maghrib, isya, subuh. Aya nu kitu. Hadirin rahimakumullah, ternyata kita ini ada kewajiban Allah untuk menunaikan ibadah yang 5 waktu, betul? Ibadah yang 5 waktu, pertama sholat loh, yang kedua sholat asar, ketiga, keempat, kelima. Lihat ke sini, 5 kewajiban seorang muslim. Pertama adalah sholat subuh. Osok sholat subuh tarawih. Kira-kira masjid pinuh untuk apa subuh? Alhamdulillah, orang Yahudi akan takut ketika masjid penuh dengan sop orang Islam yang berjamaah. Orang Yahudi nggak takut dengan madrasah, nggak takut dengan penghafal Quran, tapi orang Yahudi takut kalau umat Islam semuanya sudah memenuhi jamaah pada waktu subuh. Di dia pinuh tuh. Di dia pinuh tuh. Sabar jajar di dia. Sajajar, alhamdulillah. Lumayan, mudah-mudahan santos narajaban mah jajaran teh jadi tambah, amin. Semakin menyadarkan diri pada hakikatnya Rajaban itu adalah bukan seremonial, tetapi Rajaban adalah ingin membangkitkan semangat Islam untuk sholat yang 5 waktu. Siap ente? Bade ayeuna berjamaah ente? Bapak-bapak rada ipis euy. Cicing barudak nek nanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak bade berjamaah teu? Nah. Para remaja, pemuda bade berjamaah teu? Barudak bade ka masjid berjamaah moal? Nini bade berjamaah moal? Ternyata kalau kita baca, masih banyak kaum muslimin yang ketika bertetangga dengan masjid, dia itu masih berat melangkahkan kaki untuk datang ke masjid. Masih banyak kaum muslimin yang masjidnya terbuka, tetapi belum pernah masuk masjid. Ternyata kalau meninggal, wafat, mati, kata keluarganya nih, Ustadz, bapak saya sudah mati, tolong sholatin di masjid biar jamaahnya banyak. Ustadz nanya, ini bapak kamu sering ke masjid nggak? Belum pernah. Jumahan? Nggak pernah. Kenapa? Waktu sholat mau disolatin di masjid dengan jamaah orang yang banyak, dengan barisan yang luar biasa, ternyata orangnya sendiri tak pernah masuk masjid. Izin tuh Bu? Izin. Semestinya orang yang sering berjamaah, orang yang sering sholat di masjid, waktu mati pun dia disolatin di masjid. Idza wudi'atil janazatu fahtamalar rijalu ala anaqihim. Jamaah ulah cari cing bantuan Allah gitu. Idza wudi'atil jam'ah Allah. Idza wudi'atil janazatu fahtamalar rijalu ala anaqihim wa in kanat salihatan Allah. Sekali wa in kanat salihatan qadimuni. Artinya kieu, apabila jenazah mayit camat
calon mati. Ada Pak Camat di sini ada? Ada calon mati ada? Ustadz, camat, Pak RW, camat, Pak DKM, Tuker Gering, sadayana calon maut. Calon mati. Ibu-ibu, camat, anak-anak, bapak-bapak, nini-nini, ustad, ajengan, sakabehna adalah calon mati. Idza wudiatil janazatu fahtamalar rijalu ala anakihim. Lihat ya sini. Enggak lama saya ngomong nih. Apabila mayit di bawah sudah disolatin, kemudian ada 4 laki-laki yang mengangkat jenazah ini, lihat, diangkat 4-an, ala anakihim, kemudian dipikul, digotong. Tuh iya, sabar hiji panggotong mayit. 4, sarua, jadi gudang kopi ke sami, di islamik sami. 4. Eta teh kudu saimbang. Jangkungna teh lamun anu sabelah dengdek pendek la ilaha illallah pasti mayit ngilu joget. Mayit ngilu joget la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa'in kanat solihatan, apabila mayit ini ada orang yang soleh, yang sering ke masjid, sering berjamaah, sering ngaos, sering tolabul ilmi, soleh, maka itu mayit ibu berkata, naon ucapan anak, qaddimuni, 3 kali ngucapna qaddimuni, segerakan aku, antarkan ke liang lahat, karena tatkala aku ke liang lahat adalah kebahagiaan dan malaikat-malaikat sudah menunggu. Amin. Akan diberikan kebahagiaan yang lebih hebat, lebih indah di alam kuburnya apabila mayitnya orang itu Pak. Jadi kalau orang soleh jangan dimalamkan, jangan dinanti-nantikan. Ini kelihatan suka ke masjid, rajin berjamaah, hebat sodakohnya, segerakan. Tetapi adik-adik yang saya hormati dan Allah muliakan, idza wudiatil janazatu fahtamalar rijalu ala anaqihim wa in kanat ghairu salihatin. Qala ya wailaha, apabila mayit itu, jenazah itu digotong, kemudian mayit itu adalah orang yang tidak soleh, orang yang belum soleh, orang yang durhaka, orang yang banyak maksiat, kemudian mati, dia bilang begini, ya wailaha, ya wailaha, aduh, celakalah aku, celaka 12 lah aku, bade dikamanakeun ieu. Ternyata orang-orang yang tidak soleh ketika wafatnya, ketika matinya, dia berkata, aduh, bakal cilaka 12, sabab namun diabuskeun ka eta liang lahat, nyaeta bakal disiksa di alam kuburna. Nauzubillahi min. Apa siksaannya Ustadz? Yang pertama, ada yang disiksa dengan ular, ada yang disiksa dengan pukulan-pukulan dari besi, ada yang disiksa dengan apa, kalajengking dan sebagainya. Nauzubillahi min. Karena sering melupakan dan meninggalkan ibadah pada Allah. Dan ini tidak akan mulia orang seperti itu.
Bahkan orang seperti itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau mulia, mau celaka? Ibu hoyong mulia, hoyong cilaka, hoyong kasawarga, hoyong kandaraka, hoyong bahagia, hoyong sangsara. Koncina salat di bejaan. Koncina naon? Ulah ngalalawarakeun kana salat. Loba keneh umat Islam ternyata masih meninggalkan salat dan masih banyak yang tidak berjamaah. Lebih enak salat sendiri di rumah. Allahu Akbar baru efek tekerok hitunganana oke. Coba kalau berjamaah, ada imam di depan, ada qomat, ada berjamaah, imamnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak kalau berjamaah, Pak. Ada imam pemimpin kita, ada makmum yang dipimpin, betul. Berjamaah 27 derajat pemuda, adan yang bagus, kemudian pemuda qomat yang bagus, ulah aki-aki we. Allahu Akbar. Pemuda tampil ke depan, kakek-kakek di belakang, yang sudah tua minggir sedikit. Yang pemuda maju ke depan, biar Pak, saya pemuda habis pesantren 15 tahun, sudah hafal Al-Quran, sudah dapat musyahadah, aku akan memanfaatkan ilmu dan menjadi imam di sini. Alhamdulillah. Aya nu kitu di dieu. Aya alhamdulillah. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang tidak soleh itu mengatakan ya wailaha aina tadhabuni. Waduh, celaka. Mau dikemanakan aku ini setelah ini? Ternyata Bu, kita tidak pernah mendengar jeritan orang yang meninggal tanpa dengan kesalehan. Kita tidak tahu bahwa yang di dalam keranda itu adalah orang yang tidak mau diantarkan ke liang lahat, sampai mengatakan qaddimul la wailaha ya wailaha. Aduh, cilaka teman. Tetapi orang yang menggotong terus diantarkan ke liang lahat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah sampai di liang lahat, dimasukkanlah itu jenazah, diazankanlah itu jenazah, kemudian tutuplah itu jenazah. Maka 7 lingkah daripada itu datang malaikat yang akan menanya. Maka siapapun yang soleh, tentu pertanyaan malaikat akan dijawab dengan lancar. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai oleh-oleh daripada Isra Mi'raj adalah membangun kekuatan spiritual melalui pendekatan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholah. Apa artinya? Pertama-tama kita akan dihisab oleh Allah itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan mobil, bukan rumah, tetapi yang pertama ditanya itu adalah sholatnya. Sholatnya, bener nggak sholatnya, khusyuk nggak sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada percakapan malaikat dengan Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, hal tudayyi'u ummati sholata ya malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad berkata, wahai malaikat, apakah nanti ada umat-umat setelahku, umat-umatku yang meninggalkan sholat? Kata malaikat begini, jawabnya, na'am, ya, ummatun min ummatika yudayyi'una sholata.
Nanti Muhammad, umat-umatmu akan banyak yang tidak melaksanakan sholat. Wa yuakhirunal awqat, nanti umat-umatmu di akhir zaman akan banyak orang yang meninggalkan dan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Kemudian ummatun min ummatika wa yattabi'una syahawat, nanti umat akhir zaman akan banyak yang mengikuti ajakan hawa nafsunya. Bahkan umat akhir zaman dinarun khairun min salatihim, nanti berkata bahwa usaha lebih mulia daripada sholat. Banyak ibu yang usaha terus-terusan, sholatnya ditinggalkan, ternyata kehidupannya biasa-biasa saja. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah, kayak jamaah, masih banyak orang yang setiap hari dia bekerja, mencangkul, setiap hari kita berladang, setiap hari dia dagang, tetapi kehidupannya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena berdagangnya, bertaninya sering meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang ada orang yang hidupnya pas-pasan, dagangnya kecil-kecilan, malah dia bisa ke tanah suci, malah dia bisa umroh, malah dia bisa berbagi, padahal kehidupannya enggak begitu mewah, rumahnya enggak begitu mewah, tapi dia rajin sholat. Ternyata keberkahan itu adalah datang daripada sholat. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholat. Amin. Ahli berjamaah Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.